Wasalisu yang ketiga antakhrujaha min atyabi amwalika kama qala Allah Ta'ala. Ini tuntunan bersedekah. Tadi yang pertama sudah sedekah jangan ketahuan tangan kiri, artinya jangan riya. Udah saja ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua prinsipnya sedekah tapi jangan sambil ngumpat atau mencela. Yang ketiga hendaklah antakhrujaha min atyabi amwalik. Biasanya kita tuh ngasih nggak ideal. Jadi mestinya sih kalau ngasih yang paling bagus. Kalau kiai saya dulu, Kiai Adib cerita kalau sedekah tuh mana yang kita suka paling bagus menurut saya itu yang mestinya disedekahkan. Saya punya baju 5, mereknya ini, harganya segini, warna paling bagus ini. Ntar kalau mau sedekah dipilih kan? Ini kayaknya udah lapuk nih. Nah yang lapuk dikasihin. Peci yang udah belel kasihin. Atau apa sajalah, uang juga sama, nilainya sama. Sampai saking pengen yang jeleknya, dicari yang paling jelek tuh uang. Sama-sama baru dari ATM, cari yang paling kumal. Nah itu yang ini. Nah ini sampai hal seperti ini. Ada yang ketiga adalah hendaklah bersedekah itu min atyabi amwalik, harta yang paling terbaik menurut kita itu yang jadi buat sedekah. Mestinya begitu. Sebagaimana Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak mendapatkan kebaikan dari sedekah itu sampai dia sedekahkan sesuatu yang dia memang suka. Yang dia suka. Itu yang terbaik yang mesti kita kasih. Beras nanti zakat fitrah harus yang terbaik. Sedekah yang mau kita berikan sedekah ke orang mesti dipilih yang terbaik, jangan asal. Karena memang iya, karena tujuannya memang untuk apa? Fisabilillah judulnya tadi. Masa buat Allah dipilih yang paling jelek, yang paling gak bagus. Hatta la takuna mimman qala ta'ala fihim wa yaj'aluna lillahi ma yukrihun. Mereka sebagian yang tidak mengikuti ini justru mereka melakukan apa yang Allah tidak suka. Ya tadi, yang kita tidak suka ya Allah juga gak suka. Ini judulnya fisabilillah. Walidha qala Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena itu Rasulullah bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha indah, maha baik, maha top. Maka Allah akan menerima yang baik-baik saja dan tidak menerima yang tidak baik. Ail halal, maksud di sini adalah halal, minimal halal saja dah, sudah. Persoalan tadi masih pilih-pilih, tadi masih proses belajar. Jangan sampai gara-gara belum bisa menentukan pilihan, ntar aja sedekahnya. Gitu ya. Akhirnya nggak jadi-jadi itu amat. Al-ayah ay al-halal kama qala Sufyan ats-Tsauri, sebagaimana Sufyan ats-Tsauri mengatakan, man anfaqal harama, siapa yang mendermakan harta dari jalan yang haram, fi taatillahi, di dalam ketaatan kepada Allah. Siapa yang menginfakkan harta yang haram di jalan Allah, seperti orang yang mencuci bajunya dengan air baul, air kencing, air najis intinya. Jadi dia bersedekah tetapi dari jalan yang haram. Nah karena dari hal yang haram, akhirnya udahlah ini aja yang dari yang haram. Misalnya contoh yang dari koruptor lah, gitu. Biar rezekinya halal, habis begal kita sedekahkan 2,5%. Nah gitu. Bapaknya nih direktur apa gitu, pejabat apa, musyawarah sama isinya mah, alhamdulillah disunat sama bapak bantuan kemarin 55 juta. Yang 5 juta kita sedekahin biar berkah rezekinya. Wah, ini kacau udah. Salah kaprah. Itu sama dengan dia mencuci bajunya dia dengan air kencing, air yang najis. La yaturu illa bil ma'il mutahhir, itulah perumpamaan tidak mungkin orang mensucikan hartanya dengan harta yang najis. Tidak mungkin kita baju pakaian suci tanpa dengan air yang suci. Sama wadzanbu la yathuru illa bil halal. Dosa-dosa pada diri kita ini tidak mungkin bisa disucikan kecuali dengan yang halal. Warabi'u, prinsip yang keempat, kaifiyah sedekah antu tiya biwajhin tolikin mustabsyirin. Kalau sedekah itu harus dengan memberinya tangannya yang baik, juga mukanya jangan nyebelin gitu maksudnya. Mukanya yang ngelihat Anas. Jadi ngasih itu benar-benar ikhlas itu kan di hati, nggak bisa kelihatan, tapi terpancar dari wajah. Nah ini sedikit rezeki dari bapak ya, yang soleh ya. Dah kamu lebaran bajunya baru. Gitu, jadi anak ini hore dapat baju baru senang. Ngasih fakir juga begitu. Tidak boleh sebaliknya. Jadi mustabsyirin wa mustakrihin, tidak boleh yang dikasihnya jadi
nggak enak nerimanya, canggung gitu ngasih, bentak-bentak lagi. Tinggal di sini sendiri, sehat. Ngapa nggak kerja? Oh masih beras 2 liter. Kerja orang mah usaha. Ya Pak, daripada dikasih meninggal dah gitu. Ngedumel. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan harta fi sabilillah, di jalan Allah, kemudian dia tidak mengikutinya dengan sedekah itu umpatan dan celaan tadi, wala ada, tidak juga menyakiti, maka baginya berhak pahala di sisi Allah. Wala khaufun, tidak ada kekhawatiran baginya. Kalau kekhawatiran maksudnya hartanya takut kurang, nggak ada kekhawatiran ke situ. Walahum jahzanun, mereka tidak akan pernah rugi. Walidha qala alaihi salatu wassalam sabaqa dirhamin ala mi'ati alfin, gitu. Yakni anna dirhaman wahidan minal halal. Nah, ini maksudnya perumpamaan. 1 dirham yang halal bil istibsyar afdalu min mi'ati alfin ma'al karoha. Nah, mending mana nih? Mau sedekah banyak nggak ikhlas apa sedikit ikhlas? 2.000 juga saya kan ikhlas daripada 100.000 nggak ikhlas. Gitu. Tapi akhirnya jadi alasan, alibi lagi. Maka ini mengatakan siapa? Rasulullah bersabda, sabaku dirhamin ala mi'ati alfin. Dimaksudkan ini kan kita agak sulit paham kalimat ini. Maksudnya Rasul begini. Anna dirhaman wahidan minal halal bil istibsyar. 1 dirham yang disedekahkan dari jalan yang halal, juga ketika memberinya dengan membuat orang senang hatinya, jadi dengan senyum bikin intinya, itu lebih utama min mi'ati alfin ma'al karohah, daripada 100.000 tapi makruh, tapi ngumpat, mencela, bahkan menyakiti. Wal khamisu, yang kelima, tuntunan sedekah, tataharra bi shadaqatika mahallan wa tu'til alimil muttaqi. Nah, ini baru tingkatan-tingkatan. Sedekah saya yang pertama ke siapa ya? Saya masih punya orang tua, saya masih punya anak istri, masih punya saudara adik yang belum nikah, belum kerja. Terus saya kalau mau sedekah kemana nih yang paling utama? Ini tingkatannya. Anta tajariya bisodakotika mahalan, harus tempat yang tepat. Atau kita punya senapan yang nggak dipakai di rumah. Senapan biasa buat berburu burung, kalau di kampung nembakan burungnya, nembak manuk. Lumayan tah cina kasih etam mah bisaan. Nggak taunya dia tukang begal, dipakai itu sedekah tadi yang dari kita. Harus tepat. Mana yang tepat? Wa tu'til alimil muttaqi wa tu'to, berikanlah sedekah, di antaranya tingkatan yang pertama kepada orang alim yang bertakwa, yang menjaga ilmu dan mengamalkannya, alladzi yasta'inu biha ala ta'atillah. Kenapa itu jadi yang pertama? Karena dia yang menolong orang lain untuk menuju ketaatan kepada Allah. Dia kan ngasih saya peluang kerja. Ya dia baik sama kita. Terima kasih Pak. Loh kok ngasih apa ini THR? Sedikit Pak. Saya kan masuk kerja ke situ wasilah Bapak yang ngajak saya. Dianterin saya interview, saya diinformasiin, terima kasih. Dia ngajak kepada kebaikan apa? Kita dapat kerja dari situ. Nah sebatas itu. Tapi kenapa al-alim al-muttaqi atau mu'allim, orang yang mengajar ngaji misalnya? Nah itu kenapa? Karena mereka yang yasta'inu biha ala ta'atillah. Wasilah mereka lah kita jadi taat. Dapatnya kan dunia akhirat. Wa taqwahu aw solih, atau orang soleh al-mukil walidha qala Allah Ta'ala. Ada dalilnya. Innama shadaqatu lil fuqara. Setelah itu barulah yang 8 asnaf yang kita kenal sekarang nih dalam pembagian zakat nanti. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Maka nggak aneh ya kalau di pondok santri itu pasti ke kiainya. Kalau sekarang apa namanya? Anak madrasah kalau kita punya, ya kalau ada guru ngaji ke ustadznya begitu. Nah itu di sekolah biasanya ke sekolah ya, wajibkan di sekolah. Nah itu ini salah satu dasarnya. Kemudian innama shadaqatu lil fuqara wal masakin, sedekah itu sesungguhnya untuk orang-orang fuqara, orang-orang fakir, wal masakin dan orang-orang miskin. Waruya anin Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala as-shadaqatu idza kharaj. As-shadaqatu, sedekah itu, idza kharajat, ketika dikeluarkan, min yadi sahibiha, dari tangan pemiliknya, takallamat bi khamsi kalimatin. Sedekah yang dikeluarkan oleh pemiliknya, sedekahnya nih,
diberikan, diinfakkan kepada orang lain yang memang diberikan dia berhak atas sedekah itu, maka bi khamsi kalimatin, sedekah itu mengatakan dengan 5 kalimat. Jadi sedekah ini juga bisa bicara. Al-ula, yang pertama, ya Allah, engkau jadikan saya sedekah ini sedikit. Fakabbartani, maka jadikanlah saya besar. Jadi yang 2.000 jadikan besar ya Allah. Jadikan 200.000. Jadikan 2 juta, jadikan 20 juta dan seterusnya. Ini sedekahnya ngomong yang kita sampaikan, keluarkan sedekah. Yang kedua dia mengatakan apa? Kuntu harisi fal'ana sirtu harisuka kuntu harisi. Ya Allah, kau jadikan harta ini dicintai, disukai oleh orang yang punya harta ini. Atau sesuatu yang sama, menyedekahkan yang kita sukai, maka Allah berikanlah dia yang engkau sukai. Paham gitu. Kemudian yang satu yang ketiga, sedekah itu kan berat ya. Sedekah itu berat dan orang banyak yang gak suka maksudnya. Ketika orang itu sulit untuk bersedekah, dia bersedekah. Maka jadikanlah bersedekah ini menjadikan engkau menyukainya. Orang bersedekah itu, orang senang bersedekah, maka Allah senangi, Allah cintai. Itu intinya. Warabi'atu yang keempat, kuntu faniyatun fa'abqaitani. Ya Allah, harta yang disedekahkan ini rusak nanti. Uang ini habis. Motor ini rusak, rumah ini, tanah ini, dan seterusnya. Baju yang kita kasih ke sedekah itu rusak. Fana, fa'abqaitani, maka kekalkanlah nanti. Ganti baju yang diberikan ini di surga nanti. Sutra, baju yang mewah, yang mahal. Sarung, surban, pakaian, uang. Gantilah dengan yang lebih baik nanti. Karena ini yang disedekahkan, rusak semua. Wal khamisatu yang kelima, kuntu qalilatun fakasartani. Ya Allah, ini sedekah sedikit, banyakkanlah, perbanyaklah. Gantilah, lipat gandakanlah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat yang seumpama kebaikan yang dilakukannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yat'amu akhahu. Tidak ada seorang muslim yang memberikan makan saudaranya hatta yashba'ahu, sampai dia kenyang, wa yaskihi, dan kemudian memberikan dia minum, hatta yarwihi, illa ba'adahullah, bukan ba'da, ba'adahu, kecuali orang yang memberikan makan saudaranya sampai dia kenyang, makan dan minum sampai hilang hausnya, maka ini pahalanya tidak lain kecuali Allah akan jauhkan dia minan nari, wa ja'ala bainahu wa bainaha sab'atu khonadik baina kulli khondakaini khamsumi'ati amin wa nadat jahannam. Orang yang bersedekah tadi, di samping dijauhkan oleh Allah dari api neraka, juga dijadikan jarak, dibentangkan oleh Allah jarak antara dia dengan neraka adalah sab'atu khonadik, jurang. Apa itu? Khondak itu kan jurang tuh. Nah, parit. Nah, lembah. Allah jadikan jarak 7 lembah baina kulli khondaqaini, di antara 7 lembah itu khamsumi'ati amin, 500 perjalanan. Intinya orang yang bersedekah memberikan makan dan minum sampai dia kenyang, itu sama dengan dia membentangkan jarak antara dia dengan neraka sampai 7 tingkatan, 7 lembah, sampai jaraknya begitu jauh. Allah jauhkan dia dari api neraka. Wa nadat jahannam, ya Rabbi. Jahannam kemudian nadat. Nadat itu memanggil, meminta. Neraka Jahannam berkata kepada Allah, ya Rabbi idzanli bisujudi syukran laka. Neraka mengatakan kepada Allah, ya Allah, izinkanlah saya bersujud syukur kepadamu. Faqad aradta an ta'taqa ahadan min ummati Muhammadin min adzabi li'anni kuntu astahi min Muhammadin an u'adzibul mutasaddiq. Ya Allah, berikanlah saya izin untuk bersyukur kepadamu. Sesungguhnya aku aradtu an ta'taqa ahadan min ummati. Saya ingin membebaskan satu orang dari umatnya Muhammad dari adab saya. Kata neraka Jahannam nih, li'anni kuntu astahi, saya malu mengadab umatnya Nabi Muhammad yang dia bersedekah sewaktu di dunia. Saya ingin dia bebaskan, izinkan saya. Ini kan neraka kan diperintah sama Allah ya. Surga diperintah sama Allah. Kasih nikmat penghuni surga. Awas kalau surga ngitung-ngitung. Kan gitu kira-kira. Allah perintahkan surga untuk melayani, memberikan hidangan, servis maksimal untuk penghuni surga. Allah juga perintah kepada neraka, adab dia sesuai dengan adabnya. Nah, tapi Jahannam ini minta izin sama Allah,
Ya Allah, saya malu kayaknya kalau ngazab orang yang pernah sedekah, gitu maksudnya. Itu hebatnya luar biasa. Nerakanya malu mau ngazab. Dahsyatnya sedekah begitu. Summa amarallahu ta'ala liyadkhulal jannatal mutasaddiq bilukmati khubzin au biqabdati tamrin. Sampai akhirnya Allah mengizinkan itu kepada neraka jahanam. Akhirnya neraka jahanam mengeluarkan orang itu dan masuklah ke dalam surga. Siapa orang itu? Adalah al-mutasaddiq, orang yang bersedekah bilukmati khubzin, satu suap roti kering, sesuap nasi kalau di kita, au biqabdati tamrin, atau segenggam kurma. Jadi sedekah itu sedikit banyak tuh besar, intinya lah sedikit lah ya. Mau sedikit mau banyak itu besar di hadapan Allah dengan catatan tadi ikhlas lillahi ta'ala. Wa qad hukiya annahu kana fi Bani Israil, diceritakanlah pada zaman Bani Israil qahtun syadidun sinina mutawaliyatin wa kana indam ra'atin luqmatun min khubzin fawada'atha fi fammiha litakulaha. Ada satu kisah pada zaman Bani Israil. Nah, inda imra'atin luqmatun min khubzin fawada'atha fi fammiha litakulaha fanuda disail fil bab a'taitani. Ada orang yang lagi mau makan. Dia tidak punya lagi makanan kecuali itu yang terakhir. Mau dimakan tuh apa akhrajatha. Sudah sampai dimasukkan, mau masuk ke dalam mulutnya, tiba-tiba datang orang. Tiba-tiba datang sa'il. Sa'il itu orang yang meminta. Di kita istilahnya pengemis. Fanada sa'il fil bab, di pintu ketok-ketok. A'toniyallahu luqmatan. Berikanlah saya makanan walaupun satu suap. Akhirnya orang itu yang sedang makan tadi, mau masuk ke mulut, dikeluarkan lagi. Fimfammiha fadafa'atha ila sa'il, dikasihkan ke pengemis tadi. Tsumma kharajat ila sokhra, kemudian dia keluar ke tanah lapang. Li'anna tahtoba wa kana laha ibnun sogirun ma'aha faja'ad dhi'ab. Si orang tua ini, si ibu ini udah tahu biasanya anaknya lagi main. Dia lagi makan, anaknya lagi main di luar sama temen-temennya, belum pulang, biasanya juga pulang sendiri. Nah, dia tuh lagi makan, lagi sisa makanan terakhir ini, ada pengemis datang, mintalah saya makanan darimu. Dia lihat kan karena tinggal sesuap, nggak apa-apa deh sesuap juga, ya udah tuh dikeluarin lagi tuh nggak jadi nih makan gitulah. Nah setelah itu dia nggak kepikiran macam-macam, sudah pulang aja. Yang pengemis ya pulang hilang, dia keluar cari anaknya. Ternyata pas sampai di lapang, di tanah lapang itu tidak ada orang, tidak ada temennya, yang ada apa? Faja'ad dhi'bu fahamalah. Anak yang kecil tadi dibawa oleh serigala. Dianterin sama serigala. Digigit kan, serigala kan nggak pakai pisang ngendong kan? Serigala gigit anak kecil ini, sobi, min famidhi fadafa'u ila ummihi. Dari gigitan serigala ini diserahkan ke ibu tadi. Kan panik, disangkanya sudah mati, dimakan serigala apa kan ini sohrot itu tanah lapang. Bayang di kita, kalau di kita ada pohon, ada apa. Di sana kan tanah tandus begitu, gersang, nggak tahu kita kan. Apakah ada binatang buas apa, nggak lihat. Serigala lah, ada babi hutan lah, atau apalah gitu. Nah ini tahu-tahu kehilangan anaknya intinya. Dia lihat-lihat cari-cari nggak ketemu. Tiba-tiba dia sudah capek nyari anaknya. Datangnya serigala, digigit anaknya, diserahin ke ibu itu. Apa yang dikatakan? Wa kadza qalat, kemudian dikatakan fadafa'u ila ummihi wa qala laha. Suap makanan tadi yang diberikan kepada orang pengemis tadi, Allah ridho, kata serigala. Maka ketika aku akan makan bayimu ini, aku juga tidak mau memakannya. Nih aku serahkan lagi kepadamu. Sudah tinggal digigit aja itu sama serigala. Tinggal dimakan. Nggak jadi. Wasilah sedekah. Sudah mau. Kalau dia bilang, nanggung lah, besok lagi aja dah. Sudah. Anaknya habis dimakan serigala. Tinggal nama, be. Ini motivasi buat kita. Bahwa sedikit sedekah tadi, jangan kita anggap, cuman segitu. Enggak. Di sisi Allah itu kita nggak tahu. Jangan-jangan wasilah sedekah. Ada dalam riwayat lain, as-shadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah itu bisa mencegah yang mestinya resiko daripada bahayanya lebih besar, sama Allah diringankan wasilah sedekah. Cuman digigit doang, dianterin lagi itu juga. Kalau dia tidak keluarkan itu makanan, mungkin sudah habis anaknya. Wa kadza qalat Aisyah radhiyallahu anha, innam ra'atan atat ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qad yabisat yadahal yumna. Ada seorang perempuan, diceritakan dari Siti Aisyah, menceritakan begini. Ada seorang perempuan datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad yabisat yadah,
Faqalat ya Nabi Allah, ya Rasulullah, kata si perempuan ini, ud'ullaha, tolong ya Rasul, doakan saya kepada Allah, hatta yuslih yadi, tangan saya ini supaya kembali lagi. Ya, tangannya supaya balik lagi. Faqala lahan Nabi SAW, maladhi aibas yadak, apa yang membuat tanganmu seperti ini? Ini buntung apa lumpuh ya Pak Supa saya? Ya bisa itu tertahan tuh, artinya tangannya ada tapi mungkin lumpuh gitu ya, nggak berfungsi. Ini lumpuh, tangannya ada tapi nggak bisa digerakin. Datang ke Rasulullah, ya Rasul, tolong doakan tangan saya ini kok nggak bisa gerak. Tolong doakan ya Rasul. Faqala lahan Nabi, Nabi bertanya, maladhi aibas yadak, tangan kamu kenapa? Apa yang menyebabkan jadi begini? Qalat, ra'aitu fil manami qad qamatil qiyamah. Ya Rasulullah, saya tuh tidur ceritanya. Tadinya enggak. Tangannya biasa, ini tiba-tiba nih ngedadak. Tadi malam saya tidur, kemudian saya bermimpi dalam tidur saya. Qad qamatil qiyamah, seolah-olah kiamat sudah terjadi. Wal jahimun, neraka jahim su'irat, dibuka, dinyalakan apinya. Wal jannatu uzlifat, su'irat, neraka jahim dibuka, dinyalakan apinya. Wal jannatu uzlifat, dan surganya dilipat, ditutup, dikunci. Faro'aitu, maka saya tidak bisa masuk surga kan? Saya lihat di neraka jahanam, walidati fiyadiha qat'atun minasyahmi. Saya melihat walidati itu berarti orang tua lah, perempuan, ibu ya. Kalau kita doa walidayya, itu kedua orang tua, ayah dan ibu. Walidati berarti ibu saya. Saya melihat dalam mimpi saya, itu neraka dibuka, dinyalakan, surganya ditutup. Saya lihat ada ibu saya, di tangannya ada sepotong daging. Wa fil ukhra kharqatun saghiratun taqiyatun bihiman nar. Lihat di tangannya ada sepotong itu makanan. Kharqatun saghiratun, di tangan lainnya ada lagi potongan makanan sedikit, tataqiyun bihiman nar. Dimakan api atau terbakarlah itu tangannya, makanan itu. Suaminya itu ridho mau bersedekah, sama ibunya ditahan. Qalat yabnati kuntu fid dunya bakhilatun, wahai anakku. Ibunya cerita, kuntu, saya dulu di dunia bakhilatun, bakhil. Saya pelit, wahadal maudhu' lil bukhala, dan inilah Allah takdirkan tempat untuk orang-orang bakhil, kata ibunya. Qultulaha wa ma hadha syuhma wal kharqatu fi yadik. Terus kenapa jadi terbakar begitu? Qalat humal latani tasaddaqat bihima fid dunya. Ini yang disedekahkan dan ini yang aku tahan ketika di dunia. Wa ma tasaddaqat fi jami umri illa bihima wa qultu aina abi. Terus ayahnya mana? Qalat huwa sakhiyun wa huwa fi maudil ashiya. Kalau bapakmu itu kan dermawan, ya dia tempatnya di tempat orang-orang dermawan di surga. Summa jitu ilal jannah, kemudian si anak ini datang ke surga. Wa idan, tiba-tiba melihat walidi orang tuanya, bapaknya. Qaimun ala haudika, berdiri di samping telaga haudmu ya Rasulullah. Ini kan lagi cerita bersama Rasul, curhat sama Rasul. Ceritanya begini ya Rasul, ceritain. Dan orang tua saya, bapak saya ini berdiri di telaga haud, yaskin nas ya Rasulullah, memberikan minuman kepada orang banyak. Ya Rasulullah, faqultu ya abi inna walidati, ya bapakku, wahai bapak, sesungguhnya ibu saya kanat imra'atu kal muti'ah, sesungguhnya ibu itu adalah seorang perempuan yang taat. Wa anta radin anha, dan sesungguhnya engkau ridho kepada istrimu. Wahya finari jahannam, engkau sementara dia dalam neraka jahannam. Tahruku wa anta taskin nasa min haudin nabi. Ayah, ibu itu kan taat kepadamu waktu di dunia. Engkau enak-enak nikmat di sini, sementara ibu ada di neraka jahanam, bahkan terbakar. Min haudin nabi, engkau memberikan telak minuman dari telaga Rasulullah. Fa'atiha syurbatan minal haud, mintalah segayung saya, minta air segayung saja dari telaga haud ini. Nah, anaknya mungkin mau bantuin ibunya, maksudnya begitu. Mintalah ayah sedikit saja supaya saya bisa memadamkan api neraka yang ada pada ibu itu, pada ibu saya. Wa qala ya ibnati haramallahu 'alal bukhala wal mudnibina haudan nabi alaihi salatu wassalam. Wahai anakku, bukan bapak enggak mau ngasih, bukan bapak enggak mau bantuin ibumu yang lagi terbakar itu, tapi telaga haud ini haram buat orang-orang yang pelit. Ibumu itu ternyata pelit dulu, begitu. Maka summa akhadtu minha ka'san bila idnin, direbut, ngambil direbut gayungnya dari ayahnya. Udah ya sini, saya nggak tega lihat ibu. Direbut tuh
Fasaqiyat bihi ummil atshi thumma sami'at sautan yaqulu aibas. Tiba-tiba setelah ngambil tangan itu, ngambil gayung tadi pakai tangan kanan, ada suara aibas yadak, lumpuh tanganmu. Lumpuh, bangun tidur tuh nggak bisa digerakin. Beneran itu mimpinya. Haitsu saqiyatal asya al-bakhila min haudin Nabi alaihi salatu wasalam fantabahat. Kemudian dia bangun, ketika bangun tidur faidan yadai qad yabisat. Tangannya ketika bangun tidur dia nggak bisa gerak-gerakan ini. Summa qalat radhiyallahu taala anha falamma sami'a Nabi SAW qaulaha wa du'a asahu ala yadiha. Ketika dengar cerita ini, ada Siti Aisyah juga di situ. Jadi ceritanya didengar Rasulullah dan Siti Aisyah. Maka ketika mendengar cerita tadi, wa du'a asahu, Rasulullah meletakkan tongkatnya di tangan si perempuan tadi. Faqala, Rasulullah berdoa, ilahi, ini wasilah ya. Jadi nggak aneh ya kalau ada ulama, kiai nyembuhin orang, ngobatin tuh ada wasilahnya. Rasul nempelin tongkatnya. Abah ngasih air, abah tulisannya disimpan misalnya gitu. Ya sudah, itu wasilah saja. Nah, Rasul mencontohkan menempelkan tongkat di tangannya sambil berdoa. Qala ilahi bihaqqir ru'ya. Ya Allah, ya Tuhanku, kata Rasulullah. Hak demi hak mimpi, demi kebenaran mimpi seorang gadis perempuan ini. Allati hakat yang telah diceritakan. Aslih yadaha, dengan wasilah kebenaran mimpi yang telah diceritakan perempuan ini, ya Allah sembuhkanlah tangannya. Fasolahat yadaha, tiba-tiba langsung sembuh, gerak lagi. Fasorat kama kanat, kembali seperti semula. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini nyata ya, sedekah dengan berdampak positif itu nyata. As-sakho syajaratun fil jannah, bagi orang-orang yang dermawan ada pohon di surga. Aqsanuha mutadaliyatin fid dunya faman akhadha ghusnan minha qadahu ilal jannah. Di surga nanti ada satu pohon yang itu diperuntukkan orang-orang ahli surga yang ahli sedekah. Wal bukhlu, di akhirat juga ada pohon untuk orang-orang yang pelit, finnari, di dalam neraka. Aqsanuha mutadaliyatin fid dunya faman akhadha asana minha qadatu ilan nar. Wa kadza qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Rasulullah bersabda, as-sakhiyyu qaribun ilal haqqi wal khalqi. Sesungguhnya orang-orang yang dermawan itu dekat pada kebenaran, wal khalqi, dekat dengan makhluk, wal bakhil, dekat dengan orang gitu ya, disukai, disenangi. Wal bakhil, sementara orang yang pelit, ba'idun minal haqqi, jauh dari Allah juga jauh dari makhluk. Orang yang bersedekah dekat dengan Allah, orang yang sebaliknya pelit, tidak mau sedekah, dia jauh dari Allah juga jauh dari makhluk. Kama qala alaihi salatu wassalamu al-bakhilu la yadkhulul jannah. Orang bakhil tidak masuk surga. Orang bakhil tidak akan masuk surga walau kana zahidan. Ada orang yang pelit, walaupun dia zuhud, dia tidak akan masuk surga. Syariat agama ini utuh mestinya gitu. Saya kan sholat, kok tetap juga diadab gara-gara nggak sedekah. Saya kan sedekah walaupun nggak sholat. Kebaliknya tuh. Saya haji udah malah tiap tahun haji, tapi kok tetap juga ke neraka diadab. Nah itu maka udkhulu fisilmi kafah itu secara syariat adalah laksanakan maja'abihi ilan nabi. Apa yang Rasul katakan termaktub dalam satu rumusan, ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang sudah diperintahkan dalam agama hendaknya kerjakan semampu-mampu kita, sekuat tenaga kita. Manahitukum fajtanibuhu, maka apa yang dilarang jauhi itu. Syariatnya harus utuh semua, jangan dipilih-pilih gitu maksudnya. Adapun nanti tingkatan pahala mana yang lebih banyak, apakah sholat kita yang bagus di sisi Allah, apakah sedekah kita, apakah puasa kita, wallahu alam wa 'alallahi hisabuhum. Allah yang punya catatan itu. Kita mah tugasnya apa? Kerjakan saja. Taat kepada Allah, caranya taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul gimana caranya? Taat kepada ulama. Aturan dalam agama yang disampaikan oleh para muallimin, orang-orang asatid yang menyampaikan kebenaran kepada kita. Kerjakan saja itu, nanti urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ini nggak bisa selesai sekarang ya. Kita bagi dua saja. Pahala sedekah yang sudah digambarkan tadi tidak bisa kita ragukan lagi, tidak ada keraguan buat kita bahwa mengimani terhadap firman-firman Allah tadi, ayat-ayat yang sudah saya sampaikan, kita tidak bisa komentar kecuali shadaqallahul azim. Allah benar dengan perkataannya, dengan firmannya. Rasulullah juga benar dengan apa yang disampaikannya. Kita tinggal melaksanakan saja. Adapun kesulitan-kesulitan
Bagi orang yang khusyuk itu mudah. Bagi orang yang niat sungguh-sungguh lillahi ta'ala itu mudah. Yang bikin berat tadi itu nafsunya saja. Nah mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah, mau dalam keadaan apapun syukur kalau Allah takdirkan kita menjadi kaya yang dermawan. Allahumma ja'alna agnia'a syakirin. Orang-orang kaya tapi yang bersyukur, cara bersyukurnya ya tadi menderma. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.